Kak, Pucuk Sunan Muria. Dari Sumbar, Bandung, Tangerang Selatan, Dari Kediri, Gorontalo. Wah, banyak banget di luar pulau ini ya. Keren banget teman-teman. Ini ada yang dari Wita. Wah, di Wita berarti sudah jam 6 sekarang ya. Iya Kak, sudah maghrib. Oh, mohon maaf ya. Mungkin nanti jika ingin sholat atau mungkin ada keperluan lain boleh live aja, nggak masalah. Nanti kita kasih hasil recordnya, jadi nggak masalah. Nanti kita ada versi recordnya dari YouTube. Tapi buat teman-teman yang join sampai akhir, ini bakal ada hadiah menarik nih, karena kita saat ini kolaborasi dengan Niaga Hoster. Gitu. Iya kakak. Oke, mungkin nggak usah berlama-lama lagi, mungkin kita mulai ya. Free webinar WordPress Introduction and Opportunity. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman semua, sebenarnya sebelum mendaftar webinar ini, udah tahu belum sih WordPress itu apa? Coba mungkin bisa dicek. Jadi mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu ya. Nah, sebelum saya menjelaskan apa sih WordPress, ini saya ngejelasin dulu ya benefitnya. Kenapa sih kalian semua tuh harus belajar WordPress ya? Jadi di era digital saat ini teman-teman, sebuah website itu menjadi sangat penting untuk usaha, untuk sebuah pekerjaan, untuk meraih jenjang karir dan lain sebagainya. Karena kalau kalian belajar WordPress, itu kalian otomatis pastinya akan bisa membuat website teman-teman. Nah, jadi WordPress itu adalah sebuah platform untuk membuat website. Mas Abdul, maaf, mungkin boleh di mute, dibantu mute teman-teman yang masih on mic. Oke, siap. Oke, kita lanjut ya. Jadi seperti itu. Nah, kenapa teman-teman harus belajar WordPress? Ini ada 4 peluang yang saya lihat tuh sangat menarik banget, dan saya juga udah ngelakuin semuanya ya teman-teman. Yang pertama, kalau teman-teman sudah belajar WordPress dan mampu mengaplikasikannya, teman-teman pastinya bisa menjadi freelancer. Nah, jadi freelancer apa? Banyak teman-teman bisa menjadi freelancer website developer, bisa menjadi freelancer SEO atau search engine optimization, atau menjadi freelancer digital marketing di bagian website. Nah, itu banyak banget teman-teman dengan potensi yang wah, gede banget, karena biasanya ya satu project WordPress gitu ya, atau project bikin website dengan WordPress gitu. Misalnya teman-teman bikin company profile atau bikin website toko online buat klien, itu bisa dibayar 5 sampai 10 juta teman-teman. Nah, itu potensinya menarik banget. Nah, yang kedua, membuat usaha digital. Nah, kalau zaman dulu kan mungkin yang kita tahu tuh usaha tuh ya konvensional aja, mungkin bisnis retail, bisnis makanan, baju dan lain-lain. Nah, kalau zaman sekarang di era digital ini banyak banget macam-macam usaha digital teman-teman. Seperti jual beli akun premium, seperti subscription, mungkin jual beli Spotify, atau jual jual Netflix, atau jual template, atau misalnya teman-teman ada yang desain grafis itu jual template di Canva. Nah, itu teman-teman bisa promosikan juga nih di WordPress atau melalui website pribadinya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa mengaplikasikan ilmu WordPress ini, teman-teman bisa membuat website pribadi yang menampung usaha digital yang teman-teman buat. Oke, yang ketiga, meningkatkan penjualan. Nah, jadi teman-teman yang bisa mengaplikasikan ilmu WordPress dan saat ini mungkin bekerja sebagai staff marketing atau admin atau lain sebagainya, itu teman-teman bisa banget meningkatkan penjualan dengan website yang dibuat oleh WordPress ini, teman-teman. Jadi karena kan website itu sangat penting ya, untuk sekarang semua orang tuh mencari website gitu. Nah, yang terakhir bisa juga menjadi konten kreator nih, seperti yang saya lakukan juga sekarang. Jadi menjadi konten kreator WordPress misalnya, karena saya lihat ya di TikTok dan di Instagram, itu konten kreator WordPress itu masih cukup minim ya teman-teman. Jadi peluangnya itu masih cukup besar. Nah, dengan menjadi konten kreator, teman-teman tuh nanti berpotensi atau bisa menghasilkan misalnya dari endorsement, dari brand deal, seperti yang saya lakukan sekarang ya. Saya sekarang lagi kolaborasi dengan Niaga Hoster. Nah, itu juga efek dari saya menjadi konten kreator WordPress, teman-teman. Nah, itu teman-teman juga bisa dapatkan nanti ketika misalnya bisa mengaplikasikan ilmu WordPress. Yang akhirnya apa? Menjadi income tambahan, teman-teman. Bisa juga someday itu bisa jadi income utama kalau misalnya mungkin semua ini dimanfaatkan dengan baik, menjadi freelancer, membuat usaha digital, meningkatkan penjualan, dan menjadi content creator. Ketika semuanya dimanfaatkan dengan baik, bisa jadi WordPress ini adalah income utama, bukan menjadi income tambahan lagi, teman-teman. Gitu.
Nah, ini siapa aja sih yang cocok buat belajar WordPress? Nah, jadi di WordPress ini benar-benar tidak terbatas ya teman-teman, tidak terbatas usia, tidak terbatas profesi, latar belakang dan lain sebagainya. Karena semuanya itu cocok buat belajar WordPress. Mungkin dari pegawai kantoran, pelaku usaha, freelancer, ibu rumah tangga, bahkan sampai mahasiswa dan mahasiswi. Karena dengan belajar WordPress ini teman-teman tuh nggak perlu punya background IT, nggak perlu punya background keuangan ataupun background lainnya. Jadi semua background tuh masuk karena pembelajaran WordPress ini cukup mudah teman-teman. Jadi semua orang dengan background apapun, dengan sekarang profesi apapun tuh sangat bisa untuk belajar WordPress asal mungkin teman-teman jadi niat aja gitu. Jadi niat untuk belajar, ditekuni, dipelajari baik-baik karena sekarang banyak banget yang nge-share ilmu-ilmu WordPress ini entah di TikTok, Instagram, YouTube dan lain sebagainya. Nah, jadi ini mungkin di pegawai kantoran, nah persaingan kantor semakin ketat teman-teman. Nah, kamu tuh butuh skill unik. Jadi, misalnya ada nih di sini teman-teman yang saat ini menjadi staff admin. Nah, biasanya kan urusannya administratif aja gitu, entry data dan lain sebagainya. Nah, dengan mempunyai skill WordPress, kamu tuh mempunyai skill yang unik. Jadi, kalian bisa mungkin tawarin ke bos kalian, Pak, sekarang saya udah bisa bikin website nih, gini-gini. Nah, itu bisa jadi jenjang karir kalian tuh lebih cepat teman-teman atau menjadi freelancer nih, menjadi freelancer WordPress itu marketnya juga bagus banget karena bukan hanya di Indonesia marketnya gitu. Marketnya itu bisa sampai kancah internasional teman-teman karena banyak banget ya kayak contoh teman-teman saya yang berada di WordPress developer juga banyak banget dapat klien dari luar negeri teman-teman dan itu bayarannya cukup bagus banget gitu. Nah, oke, topik pembahasan kali ini kita bakal pengenalan WordPress, lalu pengenalan hosting dan domain, lalu fungsi dan keunggulan WordPress, lalu tutorial singkat pembuatan website dengan WordPress, lalu potensi pasar sebagai WordPress developer, lalu selanjutnya proyeksi keuntungan jika kamu menjadi WordPress, dan yang terakhir saya bakal nunjukin contoh-contoh web yang besar, web internasional yang masih menggunakan atau tetap menggunakan WordPress gitu. Nah, sebelumnya buat teman-teman yang nggak tahu nih, WordPress itu apa sih? Nah, WordPress itu adalah sebuah content management system, teman-teman. Jadi, sebuah platform untuk mengelola konten. Nah, website itu adalah termasuk konten, teman-teman. Jadi, WordPress ini membantu kita untuk para pemula atau orang awam di bagian IT untuk membantu membuat website secara mudah gitu. Jadi yang biasanya mungkin teman-teman pernah tahu ya cara membuat website itu melalui coding. Jadi menulis script satu persatu, baris demi baris menggunakan tools mungkin Notepad++, VS Code dan lain. Mungkin teman-teman yang background-nya IT pasti paham dengan apa yang saya omongin. Tapi ini tuh sangat rumit sekali ya untuk buat website zaman dulu ya karena perlu banyak hal yang kita siapin. Nah, dengan WordPress ini kita mempersingkat waktu itu semua, teman-teman. Jadi dengan WordPress ini kita hanya membutuhkan satu tools untuk membuat website yaitu WordPress gitu. Dan cukup mudah tanpa background IT pun bisa karena sistemnya terlalu mudah untuk pembuatan websitenya. Banyak sistemnya drag and drop dan banyak template yang sudah disediakan oleh WordPress untuk membuat website. Nah, ini saya analogikan seperti ini, teman-teman. Jadi, server atau hosting itu adalah misalnya kalau di perumahan ya, ini saya analogikan sebagai perumahan ya. Server atau hosting kalau di dalam perumahan itu adalah kompleknya, teman-teman. Kompleknya. Nah, kalau di dunia website, server atau hosting itu adalah tempat di mana menyimpan semua file dari website tersebut. Nah, kalau di sini saya analogikan sebagai komplek perumahan. Websitenya itu adalah sebuah rumah di dalam komplek gitu. Jadi satu server atau satu hosting itu bisa memiliki banyak website, teman-teman, bukan cuma satu website. Jadi bisa memiliki banyak bahkan sampai 100 website jika server dan hosting yang kalian teman-teman punya itu memenuhi syarat atau kapasitasnya itu masih mencukupi. Nah, WordPress sendiri itu adalah interior di dalam rumah tersebut gitu. Jadi WordPress itu untuk membantu kita menyusun nih kalau kita analogikan sebagai rumah, membantu kita untuk menyusun interior yang ada di dalam rumah. Mungkin, nah kalau di sini kan saya analogikan sebagai rumah ya, gitu. Nah, domain itu adalah apa? Domain itu adalah alamat dari website kita yang mau nanti kita buat. Contoh ya, contoh domain seperti ini. Nah, fauzanfiryandi.com gitu. Ini domain saya pribadi, teman-teman. Teman-teman boleh cek juga karena di situ ada profil saya, itu website pribadi saya. Nah, domain itu adalah alamat website teman-teman. Nanti domain ini tuh bebas banget teman-teman mau buat apa. Yang penting masih tersedia karena kan sekarang kan udah banyak ya yang buat website. Jadi
mungkin domainnya itu kadang sudah terpakai di orang lain gitu. Jadi tinggal dicek aja ketersediaannya. Nanti saya bantu untuk tutorialkan cara beli hosting dan domainnya. Nah, rekomendasi hosting dan domain. Tadi saya sempat sebutin ya, domain atau hosting itu. Nah, kalau hosting adalah tempat di mana kita menyimpan semua file yang berkaitan dengan website. Jadi kan website itu pasti ada file-filenya, teman-teman. Ada gambar, ada tulisan di dalamnya, entah nanti mungkin ada video juga, atau ada fitur-fitur lainnya. Nah, semua itu disimpan di dalam satu hosting, teman-teman. Nah, domain itu adalah alamatnya. Nah, ini saya rekomendasikan domain dan hosting yang sampai saat ini saya masih pakai, teman-teman. Saya udah sekitar 5 tahun memakai Niaga Hoster tanpa keluhan sama sekali, karena memang benefitnya banyak banget, teman-teman. Harganya murah, sudah mengadopsi AI. Nah, ini teman-teman yang sudah familiar dengan AI. Nah, di Niaga Hoster ini, dia sudah mengadopsi AI, di mana nanti teman-teman jika mau membuat website itu lebih dipermudah lagi. Udah dipermudah dengan WordPress, dipermudah lagi dengan AI. Wah, ini sih benar-benar. Saya pernah cobain AI-nya Niaga Hoster, itu bikin website, itu cuma 5 menit, teman-teman, dan sudah online. Nah, biasanya zaman dulu tuh ya, mau bikin website itu kayak mungkin butuh waktu berhari-hari, bahkan pakai WordPress pun masih butuh waktu jam loh, teman-teman. Jadi kayak 1 atau 2 jam untuk membuat website melalui WordPress. Nah, dengan AI yang dimiliki Niaga Hoster, itu membuat website tuh cuma dalam hitungan menit, teman-teman. Cuma 5-10 menit. Wah, itu mantep banget sih. Nanti mungkin teman-teman bisa cek ya di YouTube atau di konten saya di TikTok, itu saya udah bikin kontennya tentang AI-nya dari Niaga Hoster, nih keren banget. Nah, technical support-nya juga cepet banget. Jadi ketika kita ada masalah ya, misalnya ada masalah di hosting atau domain, itu dia cepet banget buat ngatasin masalah kita, dan cepet banget buat ngasih solusi dan memperbaikinya gitu. Ketika kita komplain misalnya, aduh Mas, website saya down nih, gini. Nah, itu cepet banget untuk diatasi dari Niaga Hoster ini. Jaminan uptime 99,9. Nah, uptime ini apa sih, teman-teman? Uptime itu online. Jadi, website teman-teman dijamin online terus, tidak adanya downtime atau tidak adanya mati server gitu. Servernya mati atau bahasa kasarnya gitu ya. Nah, jadi dijamin oleh Niaga Hoster, jaminan uptime-nya 99,9%. Jadi dijamin online terus nih websitenya yang teman-teman punya gitu, tidak pernah mati gitu. Lalu ada fitur backup otomatis. Nah, fitur backup otomatis fungsinya buat apa sih? Ketika ada sesuatu yang janggal atau sesuatu Di sini kah? kesalahan fungsi dari hosting atau domain, nah, itu nggak usah khawatir karena dari Niaga Hoster itu selalu membackup file-file teman-teman kalian setiap minggunya. Jadi ketika ada crash, ketika ada masalah dalam hosting, itu nggak usah takut filenya teman-teman itu hilang. Karena udah ada fitur backup otomatis yang dilakukan oleh Niaga Hoster gitu. Nah, yang terakhir adalah SEO friendly dengan sistem search yang canggih. Nah, ini maksudnya apa sih? SEO itu adalah search engine optimization, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman lihat website-website yang ada di Google, ketika misalnya contoh teman-teman cari ya, jual mobil Daihatsu. Nah, terus kan pastinya banyak tuh ya di halaman pertama, misalnya ada astradaihatsu.com atau Astra Daihatsu Tangerang Selatan atau Daihatsu mobil Tangerang Selatan. Nah, agar mencapai di halaman pertama di Google itu membutuhkan teknik SEO, teman-teman. Nah, tapi jangan khawatir. Di Niaga Hoster ini udah dibantu juga, teman-teman, di bagian search engine optimization-nya. Jadi, teman-teman nggak usah terlalu banyak ngotak-ngatik di bagian SEO. Jadi, dari Niaga Hoster ini juga udah dibantu. Gitu. Nah, ini ada beberapa keunggulan menggunakan WordPress untuk membuat sebuah website. Nah, jadi yang pertama pastinya instalasinya tuh mudah banget, teman-teman. Banget mudah. Jadi cuma perlu ada, nanti saya jelasin ya tools-tools yang dibutuhkan untuk menginstal WordPress. Nah, yang kedua, tanpa background IT sekalipun bisa bikin website. Nah, jadi teman-teman jangan kira orang yang bisa bikin website itu cuma dengan background IT. Nah, jadi kalau di WordPress ini tanpa background IT pun bisa, teman-teman, untuk bikin website dari WordPress. Berbasis open source atau gratis. Jadi, WordPress-nya ini gratis. Teman-teman kalau mau meng-online-kan website-nya, yang dibayar itu server dan domainnya, bukan website-nya. Jadi, kalau website WordPress-nya ini sifatnya gratis, teman-teman, gitu. Terus banyak template desain yang dapat digunakan. Buat teman-teman yang mungkin jiwa kreatifnya masih kurang nih, atau
mungkin kurang punya feel kreatif atau punya rasa-rasa untuk mendesain. Nah, sama seperti saya juga kurang nih dari segi kreatifnya. Tapi tenang teman-teman, di WordPress itu sudah banyak template yang bisa digunakan. Nanti saya bakal demokan juga ya. Saya bakal demokan di template-template yang bisa digunakan di WordPress. Nah, terus mengelola konten juga cukup mudah. Jadi nanti bakal saya jelasin juga cara mengelola konten di WordPress, singkat aja karena untuk biar nggak kepanjangan webinarnya. Tapi pastinya cukup mudah banget buat mengelola konten di WordPress seperti menulis artikel atau menambah halaman baru, itu cukup mudah banget teman-teman. Lalu sistem keamanannya cukup tinggi. Nah, teman-teman kan pernah lihat ya mungkin kasus-kasus kemarin website yang mungkin diserang oleh hacker. Nah, itu kan banyak banget terjadi kasus-kasus seperti itu yang bakal merugikan pemilik website. Nah, tapi tenang, di WordPress ini sudah diamankan oleh pihak WordPress sendiri. Jadi website kita dibantu untuk dilindungi dari pihak WordPress sendiri, dijaga keamanannya gitu. Nah, ini potensi seorang WordPress developer. Nah, potensinya apa aja sih kalau kalian sudah bisa mengaplikasikan WordPress sebagai ilmu membuat website? Nah, kalau kalian sudah menjadi WordPress developer, ini ada 3 potensi. Yang pertama, menjadi freelancer. Nah, menjadi freelancer di website freelance lokal. Nah, teman-teman tuh bisa banget ya, misalnya nanti kalau teman-teman mau jadi freelancer WordPress developer, teman-teman bisa banget nih cari project di website-website yang sudah saya jabarkan di sini. Bisa di Fastwork, bisa di projects.co.id, 1000lancer, dan freelancer.co.id. Nah, ini tuh website-website di mana isinya tuh banyak banget project-project WordPress, teman-teman. Nggak cuma project WordPress, tapi ada project lainnya seperti desain dan lain-lain. Tapi di dalam sini, di dalam website yang sudah saya tampilkan, itu banyak banget project-project WordPress yang bisa teman-teman kerjakan gitu. Atau bisa teman-teman cari gitu. Lalu bisa juga menjadi freelancer dari website freelance luar negeri gitu. Nah, contohnya bisa dari Fiverr, dari Upwork, dari Guru, dan dari People per Hour. Nah, ini nanti mungkin teman-teman bisa cek juga website-website ini. Ini banyak banget nih project-project WordPress dengan bayaran yang cukup menarik ya teman-teman. Nah, bisa juga kalian nanti kerja remote. Nah, ini siapa nih di sini nih yang mau kerja secara remote, mungkin udah capek datang ke kantor. Nah, kalau kalian nanti jadi WordPress developer, itu kalian berkesempatan untuk mendapatkan kerjaan secara remote. Nah, cara nyari kerjanya gimana sih? Nah, di website-website ini teman-teman, dari We Work Remotely, contohnya dari remote.com, dari Remote OK, dari FlexJob. Ini mungkin teman-teman bisa di screenshot, nanti teman-teman bisa cari tahu nih tentang website-website ini. Pokoknya ini website-website yang berpotensi untuk menjadi seorang WordPress developer, teman-teman. Atau bisa juga nanti kerja onsite, teman-teman misalnya mau shifting karir nih, mungkin sekarang masih jadi admin, atau sekarang mungkin jadi staff marketing, atau mungkin jadi apapun lah. Mungkin teman-teman mau shifting karir menjadi WordPress developer tuh bisa banget. Nanti teman-teman bisa cari di Jobstreet, bisa cari di karir.com, bisa cari di LinkedIn, bisa cari di Kita Lulus, Glints, dan Indeed. Nah, nanti teman-teman bisa juga nih cek ya beberapa platform yang sudah saya sebutkan di sini ya. Nah, oke. Nah, ini kalau misalnya nih, ini saya jelasin ya. Kalau misalnya teman-teman menjadi seorang WordPress developer dan menjual jasa pembuatan website, ini saya bakal tampilin skema jual jasa pembuatan website ya, teman-teman. Nah, apakah sudah terlihat ya? Saya sedang menampilkan Figma ya. Nah, untuk skema jasa pembuatan website, nah persiapan atau modal awalnya seperti ini teman-teman. Jadi yang pertama pastinya kalian butuh skill, butuh skill WordPress itu sendiri ya. Jadi pastinya kan kalian harus belajar nanti gimana sih cara buat website pakai WordPress, gimana cara mengoptimasinya, gimana cara untuk setting-settingnya, terus penambahan fitur, terus pengelolaan template dan lain sebagainya, pengelolaan konten dan lain sebagainya. Itu kalian harus belajar skill WordPress ini ya teman-teman. Lalu membutuhkan laptop dan internet pastinya, karena di WordPress ini kan kita buatnya kan pasti pakai laptop atau pakai komputer ya teman-teman, jadi bebas. Tapi tidak bisa menggunakan handphone atau tablet karena akan lebih sulit, karena kelihatannya kan pasti kecil-kecil ya teman-teman, akan lebih sulit membuat website itu memakai
handphone dan atau tablet gitu. Jadi saya sarankan sih kalau nggak pakai laptop bisa pakai PC teman-teman. Nih atau personal komputer ya. Nah yang ketiga persiapannya adalah host dan server. Nah pasti teman-teman tuh harus mempunyai hosting dan server ya untuk memulai usaha pembuatan website ini. Nah ini saya jelasin ya modal hosting. Nah cari yang murah dan after sales-nya bagus. After sales itu apa sih teman-teman? After sales adalah jasa yang diberikan setelah kalian membeli. Nah, jadi apa aja sih benefitnya kalau kalian beli hosting misalnya di Niaga Hoster tadi saya sudah sebutkan teman-teman ya. Jadi technical support-nya cepat, terus jaminan uptime-nya 99,9%, ada fitur backup. Nah, itu after sales-nya bagus banget teman-teman. Nah, kita perhitungan kasar aja. Misalnya kita hitung untuk modal hosting ya. Modal hosting 3 tahun, ini selama 3 tahun loh teman-teman, bukan 1 tahun atau bukan 2 tahun. Modal hosting selama 3 tahun itu di Niaga Hoster cuma 995.000 teman-teman. Itu pakai yang unlimited hosting. Nah, per tahunnya kalau kita jabarkan, per tahunnya hanya 331.668. Per bulannya hanya 27.000 teman-teman. Dan itu gratis satu domain untuk 1 tahun. Ah, menarik banget harganya nih. Lalu outputnya apa dari satu hosting ini? Satu hosting ini bisa menghasilkan 20 website. Karena hosting yang saya beri contoh di sini, yang 3 tahun yang 995.000 ini, hanya memiliki kapasitas 20 giga teman-teman. Nah, biasanya kalau saya membuat website, itu satu website itu memakai 1 giga hosting. Jadi, satu hosting yang sudah kita beli 3 tahun, itu bisa menghasilkan 20 website teman-teman. Wah, ini menarik banget. Semakin mahal hosting yang kalian beli, pastinya size-nya itu semakin besar, teman-teman. Jadi nanti kalian bisa cek juga ya di Niaga Hoster di sini. Nih. Ini teman-teman bisa lihat ya. Nah, kalian bisa cek nih di sini. Di sini ada beberapa pilihan paket hosting. Nah, tuh contoh ya. Ini yang premium itu bisa sampai 100 website. Nah, ini yang bisnis 100 website. Yang cloud startup bisa sampai 300 website. Nah, jadi menarik banget teman-teman untuk beli hosting di Niaga Hoster ini. Oke, harga jualnya. Ini saya kasih rumus yang saya pakai ya untuk menjual jasa pembuatan website. Yang pertama adalah jasa ditambah harga hostingnya, ditambah harga domain sama dengan harga jual kita ke klien, teman-teman. Nah, contoh ya gini ya. Jasa kita harganya 1 juta. Hosting kita charge 200.000 nih misalnya per tahun. Nah, domainnya 200.000 karena harga domain itu beda-beda ya teman-teman. Jadi ada yang 150, ada yang 180, tapi kita tarik garis rata-rata harga domain aja ya. Contohnya 200.000. Nah, totalnya 1,4 juta per website. Nah, ini harga jual minimum teman-teman. Ini harga jual minimum ya. Jadi kalian tuh bisa charge sampai 3 juta, 5 juta tergantung nanti benefit yang kalian kasih ke klien kalian gitu. Mungkin ada benefit maintain dan lain sebagainya. Ini saya bakal jelasin di bawah nih. Nah, ini adalah charge yang bisa kalian kasih ke klien kalian. Nah, biaya perpanjangan hosting plus domain per tahun adalah 600.000 karena hostingnya adalah 400, domainnya 200.000. Ini biaya charge ya teman-teman. Beda. Kalau di sini kita memang charge-nya 200.000 untuk di awal. Tapi di tahun depan, klien kalian itu wajib membayar ini, teman-teman. Gitu, wajib membayar 600 untuk hosting dan domainnya. Nah, lalu jika kalian, teman-teman, ada jasa maintenance atau maintain ya. Jadi, jasa maintenance itu termasuk apa aja sih? Kayak misalnya nanti ada error, ada penambahan fitur, penambahan konten. Itu misalnya teman-teman masih menghandle itu atau masih membantu dalam aspek-aspek tersebut, teman-teman bisa kasih charge juga. Mungkin sebesar 1 juta atau mungkin 2 juta per tahun. Nah, itu kecuali memang kalau dari klien kalian, oh, saya nggak perlu jasa maintain deh, udah saya misalnya ini website-nya udah selesai, nanti saya maintain sendiri. Nah, itu beda lagi. Beda cerita lagi, teman-teman. Berarti nggak bisa kita pakai jasa maintain. Tapi kalau misalnya ada yang mungkin dia tidak bisa mengelolanya, nah, kalian bisa tawarin nih jasa maintain-nya. Mungkin sebesar 1 juta atau 2 juta atau 2 juta. Nah, di sini saya contohin 1 juta ya, teman-teman. Nah, keuntungan kotor nih. Nih saya jelasin nih keuntungannya ya. Dari project nih, misalnya dari project aja nih. Dari project aja, misalnya teman-teman dapat 1 sampai 2 klien per bulan, artinya
1 atau 2 kita kali 1,4 juta itu adalah 2.800.000 teman-teman, 1 bulan. Nah, dalam 1 tahun, teman-teman itu bisa menghasilkan 28 juta. Ini dari project aja, teman-teman. Belum dari maintain ya. Nah, ini cukup menarik. Ini kalau harganya 1,4 juga loh. Kalau teman-teman charge 3 juta, kalau teman-teman charge 5 juta, wah ini angkanya bakal lebih besar lagi. Makanya kalau saya kan jelasinnya ini bisa buat sampingan ya. Tapi kalau untuk dijadikan income utama, tidak menutup kemungkinan harga jasa teman-teman tuh pasti lebih naik ya dari 1,4 juta ini. Nah, terus dari charge tahunan ya. Nah, dari charge tahunan, misalnya 20 website semuanya memakai jasa maintain, yang tadi 600.000 per bulan ya teman-teman. Nah, itu mendapatkan sebesar 12 juta teman-teman. Nah, coba kalau kita gabungin ya. Kalau kita gabungin charge wajib plus dari maintain selama setahun di 20 website, itu totalnya segini teman-teman. Nah, ini menarik banget. Ini menarik banget. Ini harga minimum lah. Saya jelasin sekali lagi ya. Saya ingatkan, ini tuh harga minimum. Teman-teman tuh bisa charge lebih dari ini loh teman-teman. Bisa sampai 2 juta, 3 juta, 5 juta, bahkan lebih gitu. Nah, oke, kita lihat di keuntungan bersih nih. Keuntungan bersihnya. Dari project plus charge wajib dikurangi biaya hosting. Nah, teman-teman kan pastinya harus perpanjang hosting ya. Jadi setelah teman-teman beli hosting 3 tahun lagi, 3 tahun yang tadi saya udah jelasin di awal, pastinya teman-teman harus perpanjang tuh. Misalnya sudah 3 tahun ya, ketika masa berlakunya sudah habis, itu biasanya harus perpanjang. Harga perpanjangnya itu biasanya sekitar segini teman-teman. Tapi tergantung hosting yang kalian pakai ya. Ini hosting yang standar ya, yang unlimited hosting, itu harga perpanjangnya tuh segini teman-teman, 3.500.000. Nah, jadi tinggal kalian kurangin aja nih, 28 juta ditambah 12 juta dikurangi 3.596. Nah, hasilnya segini teman-teman, profit bersih yang teman-teman bakal dapetin selama 1 tahun nih. Berarti kan kalau dibagi sebulan mungkin sekitar 3 jutaan ya. Nah, itu lumayan banget ya buat tambahan, buat teman-teman mungkin sekarang ada yang jadi mahasiswa atau mungkin kemarin sempat kena musibah PHK atau lain sebagainya. Ini WordPress cukup potensial banget teman-teman. Nah, di sini kalau misalnya ditambah dengan maintain, nih ditambah maintain ya, itu hasilnya bisa segini teman-teman. Karena ini 28 juta ditambah 32 juta charge wajib ditambah maintain juga di sini, dikurangi biaya hosting yang sama, itu hasilnya segini teman-teman per tahun. Tidak menutup kemungkinan juga bisa lebih dari segini teman-teman. Mungkin bisa ratusan juta kalau kalian charge per websitenya itu cukup tinggi. Gitu. Oke. Nah, oke kita lanjut ya. Nah, ini untuk skemanya ini cukup menarik banget. Makanya saya bilang ya, potensi untuk jadi freelance. Ini dari freelance loh teman-teman. Misal teman-teman belum misalnya jadi konten kreator, belum misalnya teman-teman mungkin jadi pengajar WordPress atau membuat ebook. Wah, itu cukup menarik banget. Karena income-nya bakal dari banyak sumber, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah contoh web internasional yang menggunakan WordPress, teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu nih Sony Music, pastinya banyak yang tahu ya Sony Music itu. Sony Music sampai saat ini itu masih menggunakan WordPress, teman-teman, untuk website sonymusic.com. Nah, ini juga ada The Walt Disney. Nah, ini PH nih ya. Ini production house dari luar negeri nih, suka bikin film, kartun, Mickey Mouse dan lain sebagainya. Itu juga websitenya menggunakan WordPress, teman-teman. Wah, menarik banget. Jadi WordPress itu bukan cuma digunakan untuk website-website yang receh, teman-teman. Website-website besar pun sampai saat ini menggunakan WordPress gitu. Ini di bawah ini ada The Rolling Stone ya. Ini website pribadinya band Rolling Stone juga masih menggunakan WordPress sampai saat ini. Nah, ini juga PlayStation Blog itu juga masih menggunakan WordPress, teman-teman. Nah, oke. Nah, sebelum sesi diskusi, mungkin saya bakal tunjukin dulu ya. Saya bakal mendemokan gimana sih cara membuat website dari WordPress secara offline, teman-teman. Jadi ini saya akan demokan secara offline ya, teman-teman, bukan secara online. Jadi belum ada domainnya atau belum ada alamat websitenya. Oke, sebentar saya persiapkan dulu ya.
Nah, teman-teman, sebelum membuat website secara offline dengan WordPress, tools yang perlu kalian siapin adalah ini, teman-teman. XAMPP namanya. Nah, nih, kalian bisa download di sini, teman-teman. apacefans.org, ini kalian bisa screenshot juga. Ini kalian bebas ya, pilih yang mana. Kalau kalian misalnya pakai sistem operasi Linux di laptop atau komputernya, teman-teman bisa pakai yang ini. Kalau misalnya teman-teman ada yang pakai produknya Apple atau Mac atau iMac, itu kalian bisa pakai versi yang ini. Kebetulan saya pakai Windows, saya pakai versi yang ini. Kalian bisa bebas juga, ini pilih ada 3 versi, semuanya bisa dipakai karena 3 versi yang sudah dirilis di sini pastinya versi-versi terbaru dan layak untuk digunakan. Nah, ketika sudah mendownload, nanti kalian tinggal install aja. Instalasinya itu juga cukup mudah, teman-teman. Di sini saya udah menginstal kebetulan ya. Jadi saya nggak bisa mendemokan untuk instalasinya. Nanti instalasinya tuh hanya next aja sih, seperti menginstal aplikasi biasanya gitu. Nah, ketika sudah menginstal aplikasi, kalian pasti bakal melihat seperti ini, program SAM seperti ini, teman-teman. Atau misalnya belum ada di desktop, kalian bisa cari juga di start sini. Nah, tinggal cari aja SAM Control Panel. Nah, setelah itu kalian harus mengaktifkan 2 fitur ini, Apache dan MySQL. Nih, Apache dan MySQL. Nah, setelah itu kita download dulu file WordPress-nya. Di mana? Di WordPress. Nah, di WordPress. Nah, di sini teman-teman, di situs resminya WordPress, yaitu id.wordpress.org/download. Nah, kalian bisa scroll ke bawah, lalu unduh WordPress-nya. Oke, ini kita unduh. Nah, setelah itu, kita lihat ya hasil unduhannya. Nah, jika udah selesai, kita open folder nih. Kita open folder, file WordPress ini harus kita copy. Nah, teman-teman yang sudah menginstal SAM, pastinya ada folder ini, teman-teman. Dan karena ini foldernya otomatis, teman-teman bisa ke local disk C atau tempat penyimpanan data dari komputer kalian ya. Lalu ke SAM, ini nih. Pas ini otomatis pasti ada. Kalau kalian misalnya udah install SAM ya, teman-teman. Jadi nggak perlu dibuat, ini udah otomatis ada. Nah, masuk ke folder SAM, lalu ke htdoc. Nah, di sini kalian pastekan file WordPress yang sudah di-download tadi. Nah, setelah itu kita ekstrak dulu. Kita klik kanan, lalu, nah kebetulan saya pakai WinRAR ya. Lalu kita ekstrak tuh biar menjadi folder dia langsung. Nah, mungkin ditunggu sebentar teman-teman karena ini kita live session ya. Kita langsung live untuk pembuatan website, tapi ini nggak memakan waktu lama sih, mungkin sekitar 15 menitan ya. Nah, muncullah folder hasil kita ekstrak dari WordPress ini. Lalu kita klik aja 2 kali. Nah, di sini teman-teman harus mengganti nama folder sesuai nama project kalian atau website yang kalian ingin buat. Contoh, saya mau buat website, sebentar nih, apa yang belum ada? Oh, nama saya pribadi aja deh. Misalnya saya membuat website pribadi saya nih. Saya ganti di sini namanya Fauzan Firyandi. Tanpa spasi ya teman-teman. Tanpa spasi. Karena nanti domain itu yang ada di URL ini atau alamat website itu tanpa spasi ya teman-teman. Nah, setelah itu, setelah kalian sudah mengganti nama foldernya, kalian bisa cut nih. Kalian cut, kita keluarin dari folder ini. Jadi kita taruhnya di depan sini teman-teman. Nah, kita pastekan lagi. Nah, kayak gini teman-teman. Setelah itu kita buka nih folder Fauzan Firyandi. Nah, kita cari wp config sample. Nah, ini kita edit dulu namanya teman-teman. Ini langkah-langkah yang sudah pasti harus kalian lakukan ya teman-teman. Ini kita rename, sampelnya kita hapus. Nah, oke. Nah,
Oke. Nah, ini teman-teman kelihatan kan ya screen yang saya share ya? Kalau nggak kelihatan coba boleh chat dong. Mungkin ada yang takutnya dari sayanya mungkin ada lagging. Kelihatan kan ya? Mungkin Mas Abdu bisa bantu jawab, kelihatan nggak Mas Abdu nih untuk screen yang saya tampilkan? Oke, aman ya? Oke, kita lanjut ya. Nah, setelah kita ganti WP config ini, tadi kan WP config sampel ya, kita ganti ke WP config. Selanjutnya, setelah kita sudah nyalakan, nah kayak gini. Nah, teman-teman, nah ini adalah salah satu kendala yang bisa terjadi di SAM, teman-teman. Jadi MySQL-nya error. Nah, ini bonus nih. Ini bonus nih buat teman-teman semua. Ini saya kasih tahu juga nih cara memperbaikinya nih. Ini kan harusnya kalau diklik start, dia harusnya seperti ini ya, hijau ya. Nah, tapi error. Gimana cara perbaikinnya? Kalian bisa ke sini, kita ke SAM lagi, lalu ke MySQL, karena yang error MySQL, lalu ke data. Nah, ini, sorry sebentar, kita cek di backup. Nah, di backup ini, kalian harus copy semua file, kecuali IB data 1. Nah, ini copy semua file di backup, kecuali IB data 1. Nah, tapi sebaiknya kita stop dulu ini. Kita copy semua, lalu kita copy ke data. Nanti replace aja. Langsung replace. Nah, coba kita buka lagi SAM-nya, apakah masih error SQL-nya. Nah, sudah berhasil teman-teman. Jadi ini bonus juga ya teman-teman. Nanti kalau misalnya teman-teman tadi terjadi error seperti saya MySQL, karena itu mungkin akan beberapa kali terjadi. Nah, cara mengatasinya seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Tadi kita harus ke htdoc dulu. Nah, kita lanjut, kita ke sini, kita ketikkan localhost slice php_myadmin. Kita buat dulu database-nya, karena semua website perlu yang namanya database atau basis data untuk menyimpan data-data kita. Nah, contoh saya buatnya nih, kita ke basis data, ini mudah banget buat database itu tidak sesulit yang kalian pikirkan teman-teman kalau di WordPress, karena kita cukup untuk membuat penamaan ini aja. Jadi contoh ya, saya mau buat database nama saya sendiri aja. Fauzan Firyandi, lalu kita buat. Oke, database berhasil dibuat. Selanjutnya kita balik lagi ke folder htdocs. Nah, ke sini kita balik ke folder Fauzan Firyandi, lalu kita ke wp config. Ini kita klik kanan. Nah, kita edit with Notepad++. Kalau teman-teman belum punya Notepad++, boleh download juga di sini. Nih, di Notepad++, lalu klik aja yang paling atas. Nah, nanti tinggal pilih aja yang mana. Ini bisa digunakan semuanya. Ini cuma perbedaan versi aja. Kalau kalian belum punya. Atau pakai Notepad biasa juga sebenarnya bisa juga, teman-teman. Nah, ini kebetulan saya menggunakan Notepad++ saat ini. Oke, setelah itu... tolong dibantu mute ya teman-teman. Nanti ketika sesi tanya jawab mungkin baru boleh on mic lagi ya. Oke, kita lanjut. Setelah itu, ketika sudah bertemu dengan wp config ini, ketika sudah edit with Notepad, nah kita cari nih, kita ubah bagian dbname. Dbname atau database name kita ubah menjadi database yang sudah kita buat tadi ya, Fauzan Firyandi. Nah, username-nya kita ganti root. Nah, ini wajib ya teman-teman. Jadi nggak bisa diganti yang lain, kecuali dbname ya. Dbname kan nanti sesuai nama database kalian. Lalu di passwordnya kita kosongin, karena kita tadi tidak buat password database. Kita cuma hanya buat nama database aja. Setelah itu, apa yang harus dilakukan? Kita save, Ctrl S, atau di sini bisa juga nih, save. Tuh, saya udah nge-save ya, tadi pakai Ctrl S. Oke, selanjutnya kita buka tab baru, terus ketikkan localhost slice nama folder. Nah, nama folder yang sudah kalian buat. Nah, harusnya jika proses database berhasil, harusnya muncul seperti ini, teman-teman. Udah, tinggal kita setting aja judul websitenya apa. Nah, nama pengguna dan sandi ini penting banget, teman-teman. Jangan sampai kalian lupa ya. Jadi, setelah kalian buat di sini, mungkin bisa dicatat pakai buku, atau mungkin di notepad, atau pakai handphone. Pokoknya harus langsung dicatat, teman-teman. Karena ini untuk login ke dashboard kalian nanti.
Misalnya ini saya admin Fauzan. Terus di sini jerapah bersih banget gitu. Misalnya jerapah bersih banget 2. Apa aja lah password yang penting kuat gitu biar nggak gampang diketahui orang lain gitu teman-teman. Email saya ini lalu udah langsung instalasi WordPress. Nah, pokoknya ini jangan sampai lupa teman-teman. Oke. Nah, sudah terpasang, kita log masuk. Tadi apa? Ada yang masih ingat nggak tadi? Admin Fauzan jerapah beri banget 2 ya. Nah, kalau misalnya username dan password kalian sesuai, pastinya kalian tuh bakal diarahkan ke dashboard WordPress. Nah, dashboard WordPress itu tempat di mana kita mengelola website kita. Mulai dari tema, mulai dari fitur, mulai dari konten, settingan, link, dan lain sebagainya. Di sini saya mau cepat aja teman-teman, biar nggak terlalu lama. Cara membuat WordPress tuh, pertama kita harus pasang plugin dulu. Nih, pasang plugin. Di sini terus kita tambah baru. Plugin ini fungsinya untuk menambah fitur atau mempercantik tampilan, teman-teman. Sini kita boleh kita cari Royal Add-ons. Nah, ini kita pasang ini, kita cari Elementor. Ini wajib karena page builder paling enak dan paling mudah digunakan saat ini yaitu ya Elementor, teman-teman. Sebenarnya banyak ya, ada WP Bakery, ada apalagi ya page builder tuh. Ada beberapa page builder, tapi yang paling enak digunakan tuh Elementor, teman-teman. Nah, setelah itu mungkin kita bisa install Essential Add-on. Nah, ini ditunggu aja teman-teman sebentar. Nah, sebentar teman-teman, ini tinggal satu nih. Oke, setelah itu kita aktifkan. Kita pergi ke plugin terpasang. Nah, kita aktifkan semua nih. Semuanya kita aktifkan aja pluginnya. Oke, setelah itu kita ke tampilan, kita pilih tema. Kita ubah dulu ya, kita cari template-nya di sini, kita tambahkan tema baru. Nah, ini salah satu template yang ringan dan mudah digunakan menurut saya adalah Astra. Oke, kita pasang Astra karena di dalam Astra juga banyak template-template yang menarik nih, teman-teman. Atau nanti kita bisa pakai Royal Add-ons juga nih. Oke, kita aktifkan setelah itu. Oke, setelah itu coba kita cek di Royal Add-ons. Oke. Setelah itu kita buka ke Astra, lalu ke dashboard. Nah, ini kita lihat, nah ini banyak yang versi Pro. Nah, kebetulan kita buatnya di sini pakai versi gratisan dulu, teman-teman. Jadi kalau nanti teman-teman mungkin udah jago gitu ya, udah lama belajar WordPress, nanti teman-teman boleh nih upgrade. Nah, kita pilih ke starter template. Nah, kita install dulu nih pluginnya. Nah, di sini tuh banyak banget teman-teman template-nya, mulai dari yang gratis maupun yang berbayar. Gitu. Jadi teman-teman nanti mungkin bisa diakal-akalin aja pakai yang gratis, tapi nanti di custom lagi gitu untuk mempermurah budget lah. Nah, kita pilih select page builder-nya, yang kita gunakan sekarang adalah Elementor. Nah, udah tinggal pilih template aja teman-teman. Misalnya saya mau pilih template mana ya? Aja lah ya. Coba mungkin ini aja nih. Nah, ini kayak bagus nih. Nah, kita klik template-nya, kita preview dulu. Nah, misalnya kayak gini, kita mau buat contoh begini nih ya, website begini. Udah tinggal skip and continue. Ini tinggal nanti kalian bisa explore sendiri teman-teman untuk pewarnaannya. Ini bisa gonta-ganti warna ya. Untuk fontnya, ini kita continue. Oke, kita isi data diri lagi.
Oke, I agree. Ini sini boleh dicentang atau tidak, lalu submit. Nah, ini kita tunggu. Ini prosesnya kurang lebih sih 5 menit ya, 5 menitan deh, 5 sampai 10 menit. Karena ini menginstal semuanya. Setelah ini, website kalian tuh otomatis udah jadi, teman-teman. Nah, jadi paling tinggal edit-edit aja, misalnya dari segi penamaannya, atau nanti dari teks-teksnya, atau dari tata letaknya. Jadi kalian nggak perlu buat dari awal, nggak perlu setting-setting, nggak perlu mendesain dari awal, nggak perlu bikin tulisan dari awal, semuanya udah banyak template-nya kalau di WordPress, teman-teman. Jadi itu salah satu keunggulan WordPress, kenapa dia tuh banyak digunakan sampai saat ini. Nah, ini sambil nunggu, kita sambil ngobrol-ngobrol aja, teman-teman. Jadi fun fact, di WordPress itu berdasarkan data yang saya dapat di Google, ada 810 juta website di dunia ini yang menggunakan WordPress, teman-teman. Gitu. Jadi, wah banyak banget. Dia tuh pemegang market share lumayan besar ya di content management system di WordPress ini. Nah, teman-teman mungkin ini sambil menunggu, mungkin boleh bertanya di kolom chat. Mungkin jika ada yang mau bertanya sampai materi sampai saat ini. Oke, teman-teman yang mau bertanya boleh banget ditulis pertanyaannya di kolom chat. Nanti bakal dibantu dibaca oleh saya sendiri untuk disampaikan ke Kak Fauzan. Silahkan ya. Berapa pertanyaan nih Kak Fauzan nih? Nah, ini kan kita lagi nunggu ya Mas Abdul. Mungkin kita open 5 dulu deh. 5 dulu ya. Mm-mm. Oke, 5 pertanyaan teratas bakal kita bacain ya. Mm-mm. Wow, udah lebih 5 nih, udah 7. Ya udah, nanti berarti buat di akhir Ya. deh. Setelah Oke, kuis oke. mungkin ya. Oke. Langsung dibacain aja apa gimana? Langsung aja ya. Boleh satu-satu. Oke. Yang pertama dari Kak Diko. Diko Rizky Bintang Lubis. Kak, saya mau nanya. Saya seorang mahasiswa jurusan ilmu komputer. Saya berencana ingin menjadi web development. Saya ingin bertanya, WordPress ini ada batasannya nggak sih dalam pembuatan website? Apakah sebatas pembuatan blog atau juga bisa untuk membuat suatu aplikasi berbasis website juga? Oke. Terima kasih Mas Abdul. Terima kasih Mas Ya, Ziko tadi ya yang bertanya ya. ya sampai situ dulu pertanyaannya. Soalnya pertanyaannya panjang banget, Kak. Jadi ntar aku, Oke. iya. Oke. Ya. Tadi pertanyaan adalah WordPress bisa nggak sih buat aplikasi gitu ya? Apakah cuma bisa buat blog? Nah, jawabannya adalah WordPress tuh bisa buat aplikasi, tapi memang tidak sefleksibel kalau kalian membuat aplikasi dengan coding gitu ya, atau melalui penulisan skrip secara manual. Nah, contoh apa sih aplikasi yang bisa dibuat dari WordPress? Toko online. Toko online tuh bisa dibuat dari WordPress. Mulai dari pembayarannya juga bisa dibuat. Jadi nanti orang-orang yang beli produk kalian tuh bisa langsung bayar di website. Fitur ongkirnya juga bisa dicek otomatis di website. Itu juga kan sebuah program ya, atau sebuah aplikasi, itu bisa dibuat di WordPress ya. Terus website pendaftaran siswa baru di sekolah, mau sekolah SD, SMP, SMK, bahkan sampai university. Karena fun fact, UI itu, Universitas Indonesia, sampai sekarang masih menggunakan WordPress, teman-teman. Kalau kalian nggak percaya, nanti mungkin kalian bisa cek di YouTube gimana sih cara mengetahui sebuah website pakai WordPress apa enggak, terus kalian cek websitenya UI. Nah, itu pakai WordPress. Nah, jadi jawabannya bisa ya, teman-teman. Tidak hanya membuat blog gitu. Oke, next, Mas Abdu. Oke, aku mau lanjutin dulu sedikit pertanyaan dari Kak Diko tadi. Apakah dengan hadirnya WordPress ini akan menjadi nilai negatif bagi para web developer yang full coding? Karena WordPress sudah dapat membuat website secara otomatis tanpa coding. Dan apakah kelebihan dan kekurangan dari pembuatan website melalui WordPress? Itu dulu, Kak. Tidak sih. Sebenarnya tidak negatif ya untuk web developer, karena kan beda-beda fungsi. Kalau kalian mau bikin aplikasi yang sangat kompleks, contoh aplikasi misalnya CRM atau Customer Relationship Management, itu nggak bisa digunakan menggunakan WordPress, itu nggak bisa, teman-teman. Misalnya kalian mau bikin aplikasi apa ya? Inventory barang yang kompleks. Jadi mengetahui laporan penjualan, laba rugi dan lain-lain, itu nggak bisa pakai WordPress karena terlalu kompleks, teman-teman. Jadi itu ranahnya web developer atau apps developer. Nah, jadi tidak negatif sih. Jadi kita tuh saling melengkapi. Kalau website-website ringan seperti company profile, toko online, dan website sekolah, itu baru bisa menggunakan WordPress, teman-teman. Oke, next. Oke. Terus ada pertanyaan kedua dari Mas Jatmiko.
Mas, Mm-mm. apakah seberapa secure sih WordPress itu? Ya, cukup secure ya, cukup aman ya WordPress karena fitur keamanannya itu double-double. Yang pertama sudah diamankan dari WordPress itu sendiri, jadi ada beberapa keamanan yang sudah diberikan oleh WordPress. Yang kedua, nanti keamanan tersebut diberikan lagi oleh hosting atau server yang kalian pilih. Nah, jadi saya kira cukup aman selama 5 tahun ini saya menggunakan WordPress, tidak pernah ada hal-hal gimana-gimana sih diserang hacker atau dijebol oleh hacker sih. Sampai saat ini belum ada ya, karena fitur keamanan itu berlapis. Mas Jatmiko. Oke, gitu Mas Abduh. Oke, Next. terima kasih jawabannya Mas Fauzan. Sudah terjawab ya Mas Jatmiko ya. Lalu selanjutnya dari Ade Madonna. Izin tanya Kak, semisal menggunakan website yang gratis, apakah ada jangka waktunya? Terus maksimal penyimpanan untuk yang gratis berapa MB? Yang gratis, kalau misalnya mau bikin website gratis atau secara offline ya mungkin ya, itu nggak ada jangka waktunya. Jadi bebas aja gitu. Atau mungkin misalnya pakai ada ya hosting yang gratis, contoh kayak Pantheon atau 00 Web Host, itu nggak ada jangka waktunya. Nah, tapi biasanya untuk megabyte-nya itu rendah banget. Kalau misalnya offline itu kan cukup leluasa ya. Kalau misalnya sekarang ini kan saya lagi mempraktekkan cara membuat website secara offline, itu cukup leluasa karena bisa sampai berapapun tergantung hard disk kalian. Nah, tapi kalau misalnya pakai Pantheon atau pakai 00 Web House itu biasanya ada ketentuannya. Mungkin kayaknya 100 mega deh, 100 atau 200 mega gitu ya minimum untuk pembuatan website gratis. Kecuali pakai hosting ya. Kalau pakai hosting tadi itu minimum tuh 1 giga gitu. Atau minimum 20 giga, sorry. Oke, next Mas Abduh. Oke, udah terjawab ya, Kak Ade Madonna. Tadi selanjutnya ada dari Kak Ade KS. Bagaimana dengan isi kontrak dengan klien? Bisa lihat contohnya. Oh, mungkin ini Oh, eh, banyak ya iya. di Google atau di mana Iya, mungkin bisa banyak di kalau kontrak dengan klien. Atau ya mungkin mungkin nanti ini karena saya harus cari dulu ya, harus ngubek server saya dulu nih kalau cari kontrak. Nanti mungkin bisa chat aja di grup atau mungkin bisa chat admin dari Mania Group untuk lihat Gak tahu dimasukin kontrak ke dari orang. kita ya, Mas Ade. ya. Karena kalau sekarang nih perlu waktu saya buat nyarinya. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya, Kak, bagaimana sih cara mengelola konten secara efektif di WordPress, terutama dalam hal SEO dan optimasi pencarian? Cara mengelola konten secara efektif di WordPress, Kak, dan Oke, terutama dalam SEO-nya. cara mengelola konten secara efektif pastinya nanti saya bakal jelasin juga nih cara mengelola kontennya gimana. Jadi mana yang harus dijadikan post, mana yang harus dijadikan page atau halaman, itu adalah salah satu cara mengelola konten dengan efektif. Contoh ya, misalnya kalian mau bikin halaman about us. About us itu kan halaman tentang kami ya. Nah, itu biasanya kan jarang untuk berubah-berubah. Jadi perubahannya itu hanya perubahan-perubahan minor. Nah, itu kalian bisa taruh di bagian page atau bagian halaman. Kalau kalian mau nulis artikel atau misalnya mau nulis berita atau tips and trick tutorial, kalian bisa memakai fitur post atau postingan. Nah, itu salah satu cara mengelola konten secara efektif, teman-teman. Nah, terus terutama dalam hal SEO dan optimasi pencarian. Nah, jadi di WordPress ini kan banyak banget ya. Nah, ini keuntungan WordPress ya. Jadi banyak banget apa namanya plugin-plugin yang mendukung untuk kita optimasi search engine. Nah, jadi nanti mungkin di sesi yang lebih advance saya bakal jelasin tentang search engine-nya atau tentang fitur-fitur SEO. Jadi contohnya ya, contoh plugin buat SEO. Ada Yoaseo, ada RankMath, ada Lightspeed. Nah, itu salah satu dari beberapa plugin yang bagus untuk mengelola search engine optimization di optimasi pencarian. Begitu. Oke, next. Oh, ini satu lagi berarti ya, Mas Abduh, sebelum saya lanjut nih. Oke, baik. Ada yang tanya dari Mas Denif, katanya mau tanya, Kak, fungsi opsi dari .com dan .org mana lebih relevan? Thank you. Oke. Nah, ini kan masalah domain ya, .com dan .org. Itu aja domain .com dan .org itu ada perbedaan fungsi, Mas. Jadi kalau misalnya Mas Denif ini bikin website secara general ya, misalnya buat perusahaan, buat toko online, bikin website pribadi, itu lebih disarankan menggunakan .com. Tetapi jika Mas Denif ini membuat website untuk organisasi, nah .org di sini tuh artinya organisasi, Mas Denif. Jadi organization gitu. Jadi untuk organisasi-organisasi, contoh WordPress, contoh platform-platform gitu ya, yang mungkin sifatnya sebuah organisasi di luar perusahaan gitu ya.
itu bisa menggunakan .org. Jadi mana yang lebih relevan itu tergantung fungsinya atau tergantung dari website yang Mas Denny mau buat. Kalau misalnya websitenya general itu bisa menggunakan .com, kalau spesifik organisasi bisa menggunakan .org gitu. Atau komunitas biasanya juga masih bisa tuh gunakan .org. Lebih efektif juga menggunakan .org. Oke, mungkin saya lanjut dulu ya. Ya, Terima silakan, kasih Kak. Mas Abduh. Terima kasih teman-teman yang tadi udah tanya ya. Nah, setelah itu, pasti kalian bakal dapat pesan ini nih. Congratulations. Oke, tinggal kita view. Kita view. Nah, udah jadi teman-teman. Nah, semudah ini bikin website. Terus gimana sih cara editnya? Nah, ini kita ada sunting dengan Elementor, tinggal kita klik aja. Ini saya nggak bakal jelasin secara mendalam ya, teman-teman, atau mendetail, karena ini kan sesi webinar ya. Karena kalau dijelasin bakal lama banget webinarnya. Saya jelasin secara singkat aja. Nanti mungkin kalau ada yang tertarik mau belajar lebih lanjut, itu bisa chat admin kita. Nah, udah cara ngeditnya gini teman-teman. Ini mau ngedit kata-katanya, misalnya selamat datang di toko saya. Nah, udah sini misalnya banyak produk menarik gitulah. Misalnya apapun lah. Ini logo-logonya juga bisa diedit teman-teman. Tuh, tinggal disunting galeri, nanti kalian tinggal masukin gambar ke sini, bisa melalui drag and drop atau misalnya diseret gambarnya ke sini, atau bisa juga pilih berkas seperti ini. Jadi ada beberapa cara. Nah, ini juga gambarnya masih bisa diganti, tulisan ini tuh. Ini masih bisa diganti. Misalnya jual baju wanita. Ini kan website toko online ya. Terus ini jual baju Nah, ini shopnya juga bisa diganti kata-katanya, beli sekarang. Nah, nanti ini dihubungkan dengan halaman apa bisa juga nih, di bagian tautan kita berikan linknya. Nah, ini juga bisa diganti. Gimana cara ganti background ini, singkat aja ya. Misalnya ganti background ini, kita bisa ke style, kita bisa ke sini, ke sini. Nah, backgroundnya bisa diubah-ubah juga teman-teman. Tuh, jadi cukup mudah untuk pembuatan website melalui WordPress ini. Tuh, tadi, nah ini nggak nyampe, tadi berapa ya? Total mungkin 10-15 menit udah jadi nih, satu toko online ini tinggal diubah-ubah aja nih produknya. Ya mungkin dalam waktu 2 jam udah finish semuanya. Nah, ini tinggal kita perbarui. Nah, hasilnya kita lihatnya di mana? Kita boleh ke sini, kita exit to dashboard, hasil website kita lihat. Nah, di sini terus kunjungi situs. Nah, ini adalah hasil website yang barusan kita buat selama berapa ya? 10-15 menit mungkin tadi ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi oke, kita. Nah, mungkin ini sudah selesai untuk simulasi WordPress ya. Mungkin dilanjutkan oleh Mas Abduh. Halo, Pak Fauzan. Ya, silakan dilanjutkan Mas. Ini udah selesai untuk simulasi WordPress-nya. Apa agenda selanjutnya? Baik. Terima kasih banyak untuk Mas Fauzan yang sudah menyampaikan materi yang sangat-sangat bermanfaat banget dan bisa langsung diterapkan. Banyak banget tadi kalau kita summary, ada dari penjelasan bagaimana contoh dari penerapan WordPress sendiri, bagaimana kalau misalnya diibaratkan WordPress itu tadi seperti rumah gitu kan, lalu juga domain hostingnya seperti nomor rumah dan lain sebagainya. Itu menurut kita semua adalah memudahkan banget untuk memahami. Lalu tadi kita juga dikasih tahu sama Mas Fauzan tentang praktikalnya, bagaimana cara hitung-hitungannya, yang itu sebenarnya daging banget kalau bahasa anak muda zaman sekarang, Mas Fauzan. Dan mungkin di kolom chat teman-teman, aku bakal kasih teman-teman link untuk kuisnya. Jadi teman-teman boleh langsung diisi. Nih, langsung dipantengin ya teman-teman ya, dicek. Aku udah kirimnya teman-teman ya di grup chat, bisa dilihat link untuk kuisnya. Mungkin teman-teman bisa sambil diisi. Lalu mungkin mau ada pertanyaan lagi, Mas Fauzan, mau buka sesi tanya jawab lagi atau gimana?
Atau Ini mungkin kita sesi kuis dulu, Mas Abduh, karena ini nanti 3 orang yang tercepat mengisi kuisnya bakal dapat hadiah menarik nih dari Niaga Hoster, yaitu baju dari Niaga Hoster. Nanti kalau 3 orang wow, tercepat, boleh nanti di-share ya, alamatnya kita kirim gratis soalnya. Jadi gokil, silakan mantap, diisi mantap, dulu kuisnya teman-teman nih, cepat aja sih, hanya 5 soal ya. mantap banget, gokil. Nanti kita bakal cek nih siapa nih 5 tercepat yang mengisi kuis. Oke, sembari teman-teman war isi kuis, aku izin share screen ya, Kak Fauzan ya. Ya, silakan, silakan. Oke, buat teman-teman, bisa teman-teman saksikan di layar teman-teman semuanya. Kelihatan belum ya? Udah ya? Sudah Mas Abdul. Oke, teman-teman. Mas Fauzan ini kan adalah seorang praktisi juga di bidang WordPress yang dimana sudah bertahun-tahun lalu juga IT support dan beberapa skill set lainnya. Nah, Mas Fauzan ini merupakan bagian juga dari kursus Mania yang di platform digital yang mensupport atau mewadahi teman-teman milenial, Gen Z, atau teman-teman generasi-generasi yang sebelumnya untuk mengerti tentang dunia digital. Di antaranya di Mania sendiri kita punya banyak produk, teman-teman. Ada full stack JavaScript, lalu Mas Abdul, juga sorry. ada WordPress, kelas WordPress developer, lalu juga ada graphic design kita miliki. Itu Mas ada Abdul, banyak teman-teman. Mas, Di sorry, antaranya adalah sorry. private mentoring. Ya, Halo, ya, halo Mas. lagging ya. Oh iya, ini mungkin bisa dari saya bantu Halo, share screen, nanti Mas Abdul tinggal suaranya jelas gak? menjelaskan aja ya. Ya, ya. Ini saya bantu share screen Halo, untuk halo, ya, websitenya. ya. Baik, boleh, boleh, Halo. silakan. Ya, jadi nanti Mas Abdul tinggal soalnya mengalami jaringan yang buruk tadi. Oke, Sebentar, saya baik. buka dulu ya. Nanti tinggal Mas Abdul bantu jelaskan. Nah, ini apakah sudah terlihat? Ya, Oke, silakan sudah. Mas Abdul. Oke, terima kasih share screen-nya. Jadi teman-teman sekalian, Cruise Mania ini adalah salah satu platform yang dimana teman-teman di sana bisa belajar. Karena tadi ada banyak ya teman-teman yang udah nanya di grup chat, di mana sih kalau misalnya mau belajar, lalu juga tadi ada yang nanya sertifikat juga, ada yang nanya yang lain-lain. Nah, teman-teman kalau misalnya mau ningkatin skill setnya di dunia digital, ada banyak banget produk-produk atau offering dari Mania Indonesia sendiri atau kursus Mania. Di antaranya ada kelas WordPress, lalu juga ada kelas digital marketing, graphic designer, dan juga full stack JavaScript. Nah, boleh di-scroll ke bawah, Mas Fauzan. Jadi di Kursusmania sendiri, Mas Fauzan ini adalah sebagai CEO dan co-foundernya, yang dimana beliau sendiri nanti yang akan ajarin teman-teman, yang akan sharing ke teman-teman, akan mentoring tentang private class atau private mentoring yang akan ada di Mania sendiri. Nah, kita ada banyak teman-teman produk di Mania Indonesia ini. Yang pertama adalah fotografi dan editing. Ini private coaching, private mentoring. Jadi teman-teman akan diajarin one on one untuk memahami skill-skill tentang fotografi dan videografi. Yang kedua ada WordPress expert. Jadi nanti yang akan langsung terjun atau turun untuk ngajarin teman-teman, yang akan sharing ke teman-teman, yang akan bantu teman-teman, coachingin teman-teman itu adalah Mas Fauzan sendiri. Jadi nanti di sana akan ada modul-modul interaktif yang udah disusun sedemikian rupa untuk teman-teman bisa uh, belajar di sana. Jadi pembelajarannya nanti akan diadakan pertemuan di setiap bulannya sebanyak 8 kali pertemuan di setiap bulan dan akan langsung one on one coaching mentoring dengan Kak Fauzan sendiri. Dan juga ada kelas storytelling untuk teman-teman yang mau belajar tentang dunia digital marketing. Nah, selain itu juga teman-teman bisa untuk mengakses modul atau e-course. Boleh ditunjukkan Kak, Kak Fauzan di slide? Oke, jadi teman-teman bisa untuk mengakses modul modul atau e-course. Boleh ditunjukkan Kak Fauzan di slide? Oke, jadi teman-teman bisa untuk mengakses modul modul atau e-course. Boleh ditunjukkan Kak Fauzan di slide? Oke, jadi teman-teman bisa untuk mengakses
Nah, ini teman-teman yang menurut saya sangat-sangat menarik ya. Jadi Kak Fauzan sendiri mau membantu teman-teman, mewadahi teman-teman untuk bisa grow bareng-bareng dengan investasi hanya 29.000 aja untuk belajar basic WordPress. Jadi buat teman-teman yang mau serius, di sini Kak Fauzan sendiri punya e-course atau e-book yang nanti teman-teman bisa akses dengan berinvestasi hanya 29.000. Aksesnya seumur hidup ya Kak Fauzan ya? Ya, betul. Nanti link ini juga ada di bio saya ya. Jadi ada di bio Instagram dan TikTok. Jadi nggak perlu nulis link seribet ini. Nanti bisa Iya langsung betul, klik di TikTok dan betul. Instagram saya Fauzan Firyandi. Nama Iya betul. lengkap saya. Jadi bisa dicari Nah, aja jadi di teman-teman TikTok. yang mau tetap rutin ikut free webinar WordPress bisa diklik aja linknya yang mau dapat e-course tentang WordPress dari nol sampai bisa membuat dan mengaplikasikan WordPress seperti tadi bisa juga di investasi sebesar 29.000 di kelas yang sudah ada linknya di depan teman-teman. Nanti kalau teman-teman kebingungan gimana cara beli e-course-nya, cara investasi di e-course-nya, cara aksesnya, bisa langsung ke IG-nya Kak Fauzan Firyandi. Ya. Fauzan Firyandi, nanti di Instagram-nya, di bio-nya, nanti teman-teman bisa langsung klik aja. Nah, Sampai ini situ, saya tunjukin profil saya. Nah, ini bisa klik di sini ya, teman-teman. ya betul. Tinggal klik di bio-nya Kak Fauzan. Tinggal diklik nanti akan muncul website untuk basic WordPress. Sebenarnya ya teman-teman kalau boleh sharing, kita sebenarnya nggak muluk-muluk juga ya. Kalau misalnya untuk WordPress investasi 29.000 untuk seumur hidup itu Kak Fauzan udah harga spesial banget. Jadi buat teman-teman yang eh ya bahasanya sangat-sangat terjangkau lah seperti itu. Gimana kelas WordPress di luar sana kan kalau untuk e-course kan lumayan gitu ya. Jadi tapi Kak Fauzan di sini pengen bisa grow bareng-bareng jadi investasi hanya 29.000, bayar 29.000 udah bisa dapat akses yang sangat lengkap. Oke, mungkin teman-teman udah pada ngisi kuis belum nih? Boleh dong. Oke, kita Atau lihat ya. Kak Kita Fauzan lihat tadi, perolehan kuisnya ya. Kita lihat langsung bareng-bareng nih. Kita lihat bareng-bareng. Kak Jadi, Fauzan yap. banyak yang nanyain akun TikTok ya deh. Oh, akun TikToknya. Nah, ini akun TikToknya sebentar nih mau sebentar deh saya sekalian share ini ya, yang kuis. Ya. Bentar teman-teman, sekarang saya buka TikTok. Wait. Nah, ini udah kelihatan belum? Ada yang nanya IG-nya Mania apa? IG-nya Mania kreatif ya. Mungkin bisa nanti dicatat di kolom chat Mas Abduh untuk Instagram kita. Baik. Ya, ini jadi ini tadi yang buat yang nanya ya, teman-teman, ini adalah akun TikTok pribadi saya. Di sini saya biasa ngejelasin tentang WordPress juga pada dan lain-lain. diberitakan Iya. bahwasanya sertifikat untuk acara ini akan kami berikan di grup WhatsApp ini. Maka dari itu diharapkan kepada seluruh peserta untuk tidak meninggalkan grup terlebih dahulu. Waduh, ada yang ngomong juga ya. Oke, nah jadi oke, nih kita lihat secara live perolehan kuis ya. Ini saya di sini nggak lihat nilainya ya, kebetulan saya ngelihat siapa yang paling cepat. Nah, jadi ini yang paling cepat dari wah, sepertinya di kuisnya lupa dikasih nama ya Mas Abduh. Jadi kita nggak bisa Oh lihat gitu. nih. Iya, kita nggak bisa lihat nih. Sorry teman-teman, ini kayaknya ada kesalahan nih karena di kuisnya kita nggak bisa tahu nih siapa yang paling cepat nih. Ini mungkin untuk saat ini masih ada 166 orang yang stay. Ini kita sebentar, kita ralat dulu. Mungkin Mas Abdu bisa bantu di ini ya. Ini Ini dari admin kita sepertinya agak miss nih dari kuisnya nih. Bentar teman-teman, kita bantu ulang untuk perolehan kuisnya. Wah, ini beruntung banget nih tadi yang ketinggalan.
Berarti ini buat yang setia nunggu sampai di 165 partisipan. Congrats. Ya Iya, nasib. iya, iya. Selamat nih buat teman-teman. Kalau Santai maaf ya teman-teman. tadi yang udah isi Santai kuis. aja. Nih kok sama admin kita nggak dikasih nama nih. Kalau rezeki nggak kemana, tenang teman-teman. Ah, Sabar guys. ya nih kita chat dulu ya. Segera di Mm-mm. Oke nih admin kita udah info, udah kasih untuk kuis terbarunya. Mungkin boleh dibantu share Mas Abdu untuk link terbarunya. Oke, baik. Nah, ini selamat ya teman-teman yang masih bertahan sampai akhir karena kuisnya diulang. Ganti soal dong, Bang. Waduh, nggak apa-apa yang tipis-tipis aja Mas Raffi. Ini kebetulan Mas Raffi adalah ini nih salah satu orang yang tertarik di private mentoring ya. Wow, semangat Mas Raffi. Bentar ya. Mas Abdu mungkin boleh di-share kembali linknya. Oke. Oke, kita countdown. 3, Ayo, 2, war lagi. 1. Ini seru banget nih yang war gue. Saya bentar Kak, soalnya udah di Aceh. Waduh, nggak apa-apa. Oke. Siap Mas Gak apa-apa, Riza. silakan. Nanti hasil recordnya kita taruh di YouTube kok. Ini kalian bisa tonton juga ya YouTube Mania. Mas Abdul mungkin boleh sekalian share nih sosial media kita semua udah ya, udah di share sosial media kita semua dari YouTube, Instagram. Iya, Mas Abdul mungkin ya semua sosial medianya mungkin boleh dibantu dicatat ya sosial media dari Mania. Oke, kita lihat ya perolehan kuisnya. Siapa yang tercepat ini kita cek. Nah, mulai dari wah, nih kita share ya. Oke, jadi yang tercepat nih kita lihat dari yang 159 ini karena yang ada namanya ya. Oke, selamat buat Kak Yulia, terus ini ada Kak Hasina dan Nurun. Nah, ini 3 orang tercepat nih. Wah, congrats ya 3 orang tercepat. Nanti dari admin kita mungkin ada komunikasi atau ada chat ke kalian untuk menanyakan alamat tinggal ya. Untuk kita melakukan pengiriman merchandise. Nah, jadi untuk 3 orang ini selamat ya mendapatkan 1 buah kaos dari Niaga Hoster gitu. Ya nanti kita akan hubungi kembali. Oh, ini banyak banget yang isi. Terima kasih teman-teman partisipasinya sampai sejauh ini masih ada 162 orang yang stand. Oke, Mas Abduh, sesi kuisnya mungkin sudah berakhir. Silakan mungkin ke sesi tanya jawab kembali. Kita buka untuk 5 orang lagi. Oke teman-teman, karena berhubung sudah maghrib juga di wilayah Indonesia Barat dan Indonesia Timur dan Tengah yang pasti udah sih. Oke, jadi teman-teman yang mau bertanya silahkan. Kami buka sesi pertanyaannya di grup chat. Untuk 5 pertanyaan paling cepat ya teman-teman ya. Kita akan Ya. bantu jawabin. Nanti untuk link ini saya bantu jawab ya. Untuk link sertifikat nanti bakal dikirimin dari admin kita via email atau via WhatsApp ya teman-teman. Nanti ke WhatsApp kalian masing-masing. Jadi ke WhatsApp kalian masing-masing nanti bakal dikirimin untuk sertifikatnya. Nah, ini nggak ada absen. Tadi bukannya sudah absensi ya? Atau ini Dili Jayanti belum absensi ya? Sudah. Mungkin tadi ada yang telat masuk, jadi tidak bisa melihat chat-chat di atas. Oh, boleh. Ini siapa ya? Tadi ada yang mau bertanya langsung ke narasumber, boleh? Silakan di on mic.
Boleh teman yang mau bertanya langsung silakan. Mas Abduh, mungkin boleh dibantu share link absensinya kembali. Itu ada yang tanya untuk absensi. Baik. Dari Ini saya Mas pilih ya, saya pilih dulu ya. Pertanyaannya ini mungkin dari Muhammad Reski Rahmat. Silakan on mic, Muhammad Reski Rahmat. Halo Kak, apakah sudah Ya, terdengar jelas? ya, ya, ya sudah. sudah Baik, sudah. terima kasih. Ya Kak, terima kasih karena saya sudah diizinkan bertanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, bagaimana cara kita untuk memahami penggunaan WordPress ini untuk bagi pemula? Karena mengingat untuk website-website lainnya masih sangat banyak yang belum memahami betul cara kerjanya, apalagi WordPress ini. Dan pertanyaan saya kedua, bagaimana cara kita untuk bisa mengatasi bagaimana cara kita untuk bisa mengatasi semua eh, bisa dibilang pesanan-pesanan dari klien yang ingin membuat website dengan begitu banyak, karena mengingat juga membuat membuat website itu tidak begitu mudah, apalagi dibutuhkan dengan sangat teliti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mas Muhammad tadi pertanyaannya mungkin saya jawab satu aja ya, karena mengingat yang lain banyak yang ingin bertanya. Nah, jadi tadi Mas Muhammad Reski itu bertanya gimana sih cara mengelola kliennya ya, salah satunya ya. Gimana Ya. sih cara kelola klien kalau misalnya nanti banyak orderan. Nah, kalau cara kelolanya misalnya nanti Mas Muhammad Reski itu menjadi freelance WordPress developer ya. Nah, kalau misalnya memang lagi overload atau lagi kebanjiran order website, nanti mungkin Mas Reski itu bisa bagi-bagi ke teman-temannya kalau misalnya memang sudah overload banget, atau bisa meng-hire WordPress developer lain. Jadi nanti mungkin bisa dipekerjakan teman-teman yang menjadi WordPress developer untuk membantu Mas Reski untuk menghandle semua klien-kliennya jika memang sudah. Nah, itu salah satu cara saya untuk menghandle memang project-project yang sedang banyak gitu ya, Mas. Oke, terima Bisa kasih. izin menanggapi Kak? Halo Yep. Kak, Halo? bisa izin menanggapi? Oh ya, boleh singkat Eh, aja ya, Mas. ya singkat aja ya di bawah Ya. 1 menit ya. Kalau untuk cara pembagian hasilnya bagaimana Kak? Kan biasanya ada yang tidak puas dengan hasilnya. Oh, pembagian hasilnya sih seharusnya sih tergantung kebijakan masing-masing ya, Mas. Saya nggak bisa jelasin sekarang sih, karena itu tergantung kebijakan masing-masing, Mas. Jadi bisa mungkin Ya, 50-50 atau 70-30, 60-40, itu sangat fleksibel banget. betul betul. Oke, Tidak terima tidak kasih Mas tidak Reski. ada aturan Silakan Terima kasih atas tidak ada jawabannya. selanjutnya aturan. Mas Abduh bacakan Boleh pertanyaan. ini dari yang raise hand mungkin dari Oh, yang resen boleh? Ransen Stephen mungkin mau bertanya. Boleh Oke, di Mas Fransen boleh di on mic. Iya, selamat malam, Kak. Ya, Selamat malam. malam. Kak, saya maaf ingin bertanya nih, Kak. Kalau WordPress itu, Kak, sulit nggak, Kak? Misalnya diintegrasikan dengan, misalnya, kan ada itu kan, Kak, website yang menyediakan hanya platform pembayaran aja gitu, Kak. Oh, Baru plugin-plugin yang lain gitu, Kak. oke. Oke, sudah Mas Fransen? Iya, iya. Sudah, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, saya langsung menjawab ya. Untuk integrasinya, kalau untuk pembayaran tuh cukup mudah ya, Mas Fransen, apalagi kayak pembayaran payment gateway gitu ya. Jadi Iya, untuk memasukkan benar, Kak. cara pembayaran tuh cukup mudah. Misalnya bisa pakai pihak ketiga melalui Midtrans atau melalui Flip atau melalui payment gateway lainnya, itu mudah juga untuk integrasi ke WordPress-nya. Jadi mungkin teman-teman yang nantinya ikut private mentoring WordPress bersama saya, nanti bisa saya jelasin juga untuk proses payment gateway kalau kalian pengen bikin toko online gitu misalnya ya. Nah, toko online kan ada pembayaran tuh ya. Berarti, Kak, seperti kayak integrasi ke chat online gitu bisa juga ya, Kak? Bisa, Ke bisa WhatsApp live gitu. chat, bisa pakai Iya. live chat juga di WordPress, bisa pakai live chat. Bisa langsung live chat ke WA, bisa langsung live chat ke website tersebut juga bisa. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Mas Fransen. Silakan Mas Abduh Oke, dipilih lagi. mungkin ada lagi yang lagi raise hand dari Mas Raffi Alamsyah. Boleh? Silakan Mas Raffi. Oke, Mas, saya izin nanya nih. Ya. In case website kita tuh dihack, karena teman saya ada yang pernah pakai
ini itu dihack sama situs slot. Nah, kalau misalkan kejadian kayak gitu, apa yang harus kita lakukan, Mas? Oke. Terima. Oke, in case jika terjadi websitenya dihack. Nah, yang pertama, nah tadi ini saya jelasin lagi ya, benefit dari Niaga Hoster itu kan tadi saya sempat sebutin ada fitur auto backup. Nah, in case kalau misalnya websitenya terjadi kena hacking, itu kita bisa restore tuh server yang lama. Jadi kita reset, kita delete website yang saat ini yang telah terjadi hacking atau terkena hacking, kita delete aja, kita reset WordPress-nya, lalu restore ke server yang lama yang telah di backup oleh Niaga Hoster. Jadi sesimpel itu sih, Mas Raffi. Jadi kita tinggal reset dan restore aja. Dan itu website-nya bakal kembali seperti semula. Dari semuanya, dari database-nya sampai ke fitur tampilan dan lainnya itu bakal kembali ke seperti semula karena ada fitur auto backup dari Niaga Hoster tersebut. Oke, thank you. Setelah ini aku akan menggunakan Niaga. Thank you, Mas Raffi. Oke, lanjut Mas Abduh, 2 lagi ya? Apa berapa? Oke, ada 3 lagi yang raise hand. Cuman ada juga yang tanya di Mungkin grup bisa chat. Mungkin saya baca yang di grup chat. yang di grup 2 lagi ya. Karena waktunya udah setengah ini nih, 18.30. Kak, saya mau tanya dari Iman Yanuar ya. Kak, saya mau tanya bagaimana pendapat Kakak mengenai jasa pembuatan website yang obral harga murah? Mungkin agar ekosistemnya sehat, ada saran nggak untuk menjaga supaya nggak ngobrol-ngobrol harga murah dalam jasa pembuatan website? Bagaimana pendapat saya sebenarnya cukup prihatin ya untuk mungkin teman-teman yang menjual harga pembuatan websitenya itu dengan harga yang rendah, terus dapat profitnya tuh tipis banget gitu ya. Menurut saya cukup prihatin karena ini kan sebuah skill yang cukup mahal menurut saya ya, karena perlu waktu bertahun-tahun untuk menjadi expert. Tetapi kalau memang untuk ingin bisa membuat website sih nggak perlu bertahun-tahun ya, 1 bulan belajar aja udah bisa. Tapi kalau untuk WordPress expert itu butuh waktu bertahun-tahun teman-teman. Jadi sangat disayangkan waktu bertahun-tahun yang teman-teman pelajarin itu hanya dibayar dengan harga murah. Jadi untuk menjaga ekosistemnya, teman-teman harus bisa menghargai upaya teman-teman sendiri gitu. Jadi kan membuat website itu kan sesuatu yang cukup sulit-sulit mudah gitu ya. Kalau orang yang udah paham sih mudah, kalau yang belum paham sih sulit ya. Jadi kalian bisa menghargai skill yang kalian miliki dengan harga yang layak. Nah, itu jadi salah satu cara menjaga ekosistem. Jadi jangan kemakan kayak yang penting dapat klien, yang penting dapat ini, terus ngobrol website harga 500.000. Ketutup sih hostingnya, ketutup, tapi kan waduh margin buat kita tuh nggak kurang lah maksudnya gitu. Jadi harus bisa menjaga ekosistem itu. Silakan Mas Abdul. Oke. Pertanyaan terakhir dari Kak Ferry Trivio. Kak izin bertanya, apakah kita membuat website terus kita copy website orang lain kita copy, apakah itu kena hak cipta? Silakan Kak Fauzan. Ya pastinya kena hak cipta kalau orangnya ngelihat ya. Kalau orang yang website yang kalian copy, 1 sudah didaftarkan hak cipta, itu pasti kalian kena hak cipta. Dan 2 orangnya bisa, misalnya di dalam websitenya ada ketentuan jika menduplikasi akan saya proses secara hukum, itu juga bisa kena tuh. Jadi jangankan website, gambar aja, gambar dari Google, kalau orang yang membuat gambarnya itu sudah menghak ciptakan gambarnya atau hasil karyanya, terus kalian pakai seenaknya, itu juga bisa kena teman-teman. Jadi hati-hatilah menggunakan gambar atau menduplikasi karya orang lain gitu. Oke, Oke, baik, Mas terima Abdul, kasih. mungkin saya mau jawab 1 pertanyaan lagi nih, cukup menarik. Saya pilih sendiri dari Saltiana S. Hasim ya. Kak, saya mau tanya apa aja sih peran dan manfaat menggunakan WordPress sebagai CMS dalam sebuah strategi pemasaran digital? Oke, perannya ini salah satu aja ya, Kak. Perannya itu sebagai SEO-nya, jadi search engine optimasi. Untuk mengoptimasi mesin cari itu bagus banget menggunakan WordPress karena mudah dioptimasi. Banyak plugin-nya, teknik yang digunakan juga cukup mudah dibanding teman-teman mengaplikasikannya dari website yang sifatnya di coding atau dibuat secara manual. Nah, itu mungkin jawaban dari saya ya. Dari segi SEO-nya itu mudah banget pemasaran digital. Oke, Oke, terima silakan kasih Mas banyak. Abdul. Oke, Mas Fauzan, terima kasih banyak atas semua jawaban dan paparan materinya. Ini sangat bermanfaat buat teman-teman yang mau belajar website dari nol, dari yang bahkan tadi mungkin banyak yang belum paham sampai
Sekarang mungkin udah bisa langsung mempraktekannya. Tadi ada satu lagi pertanyaan dari teman kita yang menanyakan apakah dari tadi e-course yang 29.000 itu sudah bisa untuk dari basic saja atau bisa langsung jadi freelancer. Teman-teman, dari e-course itu sebenarnya teman-teman bisa langsung terapkan. Kalau teman-teman mau langsung praktekkan itu teman-teman bisa langsung dalam pembuatan website. Teman-teman bisa buat website yang akhirnya nanti teman-teman bisa latih untuk bisa menjadi seorang freelancer. Jadi intinya semua kembali kepada teman-teman. Apakah teman-teman ketika sudah berinvestasi, ketika sudah membeli suatu produk, apakah teman-teman mau mempraktekannya atau tidak? Apakah teman-teman mau untuk tekun dan berkomitmen untuk mau belajar dari skill-skill tersebut? Oke, mungkin kita cukupkan ya. Teman-teman yang tidak kebagian sesi Q&A boleh bertanya di grup WhatsApp ya. Sampai jumpa teman-teman di grup WhatsApp. Terima kasih banyak Kak Fauzan atas paparan materinya yang sangat-sangat bermanfaat bagi kami semua. Dan teman-teman yang sudah hadir semoga sukses selalu dan bermanfaat ilmunya. Jangan lupa sharing ke teman-temannya juga ya. Nanti kita akan adakan webinar lagi yang lebih seru-seru lagi. Oke? And yes, guys, terima kasih banyak yang udah Ya, hadir. terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di kasih. webinar selanjutnya. Semoga Ya, hadiahnya terima lebih kasih, menarik guys. dari yang sekarang ya. Amin, amin. Wih, Amin. terima Ya, kasih. see you Bye. teman-teman. See you teman-teman. Bye-bye.